Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rizky Indrawan. Di sini saya akan melakukan analisis mendalam terhadap kopi tuku, merek kopi lokal yang berhasil menguasai pasar melalui implementasi penuh dari kerangka strategis 10 Types of Innovation dari Dublin. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tuku membangun keunggulan kompetitif yang menyeluruh jauh melampaui sekedar produk kopi susunya. Kerangka 10 tipe inovasi dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu configuration, yaitu berfokus pada sistem bisnis internal. Di sini kita melihat profit model atau cara perusahaan menghasilkan uang. Kemudian ada network, yaitu kemitraan strategis dengan pihak luar. Kemudian ada structure, terkait penyelarasan aset dan talenta internal. Kemudian ada proses, yaitu metode unik yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, ada offering yang berfokus kepada produk inti perusahaan. Ini mencakup produk performance, yaitu fitur dan fungsi khas yang membedakan produk. Kemudian ada produk system yang mengacu pada produk atau layanan komplementer yang melengkapi penawaran utama. Selanjutnya yang terakhir yaitu experience yang berfokus pada interaksi langsung dengan pelanggan. Ini terdiri dari service, yaitu dukungan dan peningkatan yang mengelilingi penawaran. Kemudian ada channel, cara produk atau layanan didistribusikan. Kemudian ada brand, citra dan janji yang diwakilkan kepada pelanggan. Kemudian ada customer engagement, yaitu interaksi khas yang dibangun untuk memupuk keterlibatan konsumen. Selanjutnya, kopi tuku adalah pelopor di balik fenomena kopi susu kekinian di Indonesia. Kopi tuku itu didirikan pada tahun 2015. Produk ikonik mereka adalah es kopi susu tetangga yang menggunakan biji kopi lokal dengan gula aren sebagai pemanis. Untuk menganalisanya, kita akan menggunakan kerangka 10 Types of Innovation dari Dublin yang membagi inovasi menjadi 10 area spesifik. Kopi tuku berhasil menerapkan inovasi di semua 10 tipe dalam bisnis mereka dan inilah yang membuatnya tangguh dan berkelanjutan. Kita mulai dari configuration. Pertama, profit model. Tuku menerapkan harga kompetitif dan berorientasi nilai. Persepsi harga yang wajar dan sesuai dengan nilai produk terbukti signifikan mengurangi atau mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, yaitu network. Tuku mengandalkan kemitraan ojol dan e-commerce. Mereka memiliki jenis toko yang dikhususkan untuk pemesanan berbasis online, memastikan produk dapat diakses secara on demand. Kemudian yang ketiga yaitu structure. Tuku berada di bawah PT Magna Angan Karyaan Danu atau MAKA. Struktur grup holding ini memungkinkan penyelarasan aset dan talenta di antara anak perusahaan. Kemudian keempat yaitu proses. Mereka menerapkan operational lean, desain gaya minimalis, kemudian fokus take away, dan adanya pemisahan toko menjadi online only dan offline. Bertujuan untuk mengoptimalkan alur kerja dan konsistensi layanan. Selanjutnya yaitu kita ngomongin offering. Inovasi kelima. Product and performance, kopi tuku berhasil menciptakan diferensiasi rasa yang kuat dengan kopi susu gula aren yang ikonik. Penggunaan biji kopi dengan gula aren sebagai fitur khas membedakannya dari toko kopi yang lainnya. Selanjutnya yaitu inovasi keenam atau product system. Tuku memperluas ekosistemnya dengan produk komplementer. Mereka menjual kopi kemasan 1 liter atau bisa dibilang tukucur dan berbagai merchandise seperti botol, kaos kaki, payung, tumbler, dan lain-lain di bawah merek Tos Serbaku. Ini memperluas brand experience di luar gerai. Selanjutnya kita memasuki kategori experience. Yang ketujuh ada service. Tuku memastikan kualitas layanan dan empati pelanggan yang tinggi. Kualitas layanan terbukti signifikan mempengaruhi kepuasan yang kemudian memperkuat loyalitas pelanggan. Kemudian yang 8 ada channel. Mereka menggunakan strategi lokasi kopi tetangga. Gerai seringkali ditempatkan di kawasan pemukiman yang dikombinasikan dengan distribusi ojol atau ojek online, kemudian meningkatkan kedekatan dan aksesibilitas harian. Selanjutnya yang ke-9 atau ada brand. Nah, Tuku membangun citra merek yang sangat kuat dengan filosofi bertetangga baik. Mereka memanggil pelanggan setia sebagai tetangga Tuku. Strategi ini menciptakan ikatan emosional yang merupakan inti dari loyalitas pelanggan dan terbukti efektif dalam membangun merek yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu customer engagement.
Tuku memanfaatkan pemasaran konten berbasis corporate culture di Instagram. Konten mereka berhasil menggerakkan konsumen melalui tahap kesadaran atau awareness hingga keputusan pembelian atau purchase. Nah, dampaknya sangat tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan yang mencapai tahap pembelian memiliki tingkat loyalitas hingga 99%. Nah, inilah bukti visualnya. Tuku berhasil menerapkan setiap segmen inovasi secara sinergis. Keunggulan Tuku terletak pada formulanya. Configuration, yaitu efisiensi biaya dari profit model, dan proses pendukung strategi. Experience brand yang kuat dan engagement yang emosional menghasilkan loyalitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu integrasi. Kualitas produk yang konsisten dan kualitas layanan yang baik adalah jembatan menuju kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebagai penutup, Kopi Tuku menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang di pasar yang sangat kompetitif memerlukan lebih dari sekedar inovasi produk. Dibutuhkan strategi inovasi komprehensif yang mencakup sistem bisnis internal hingga interaksi pelanggan. Model Kopi Tuku membuktikan bahwa sinergi dari ke-10 tipe inovasi adalah kunci untuk membangun merek yang tangguh dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.